Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Merupakan suatu kenikmatan besar yang Allah berikan kepada hambanya ketika seorang mukmin diberi taufik untuk berada di atas al-haq, diberi taufik untuk kembali kepada al-haq jika dirinya menyalahi dan keluar dari al-haq tersebut, mudah untuk kembali kepada kebenaran. Itu semua taufik dari Allah Rabbul Alamin. Maka jika kita memperhatikan betapa seringnya bahkan kepada talibul ilm, orang-orang yang diketahui sebagai penuntut ilmu, ketika terjatuh dalam suatu pelanggaran, dia terjatuh dalam kesalahan, menyalahi yang hak, menyalahi manhaj ahlus sunnah, tentunya jika dia kemudian diingatkan segera kembali, segera mengaku bersalah, bertobat, itu bukan aib baginya. Ketika seseorang tidak bersikeras, israr, mempertahankan kebatilan dan kesalahannya. Karena kesalahan sebagai kesalahan tentunya tabiat bawaan manusia. Hanya para nabi dan para rasul alaihimussalam yang Allah jaga daripadanya. Dalam riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Anas, beliau bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap anak cucu Adam pastilah dia sering melakukan kesalahan. Tetapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang sering pula dia bertobat. Segera dia bertobat dan membenahi kesalahannya. Ini bukan aib ketika orang terjatuh dalam kesalahan jika itu yang menjadi sifat dan cirinya, segera kembali, segera sadar. Tapi aib dan celaan besar, wal'iyadu billah, nas'alullah al-afiyah, jika seseorang telah tampak baginya kesalahan, lalu dia israr, terus saja mempertahankan kesalahannya, terus saja dia melanjutkan kebatilannya, bahkan mulai dia yujadid, memperdebatkan,
untuk mempertahankan kesalahannya, membela kekeliruannya. Tentu hal yang semacam ini bukan sifat, bukan akhlak seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang shadiqin, yang jujur, yang benar. Kata As-Sa'di rahimahullah, perintah dalam ayat ini untuk mereka bersama orang-orang yang shadiqin, baik dalam perkataannya, agar jujur dan benar, dalam perbuatannya, amalannya, dan dalam kondisi dan sifatnya. Sehingga jauh mereka ini dari sifat pemalas dan futur dari kebenaran, selamat dari tujuan-tujuan yang jelek. Mereka mukminin yang bertakwa dan jujur, orang-orang yang selalu menjaga keikhlasan dan niat yang salehah. Karena kejujuran menggiring orang kepada albir, kepada kebaikan, dan albir menggiring orang kepada jannah. Oleh sebab itu Allah sebutkan pula dalam ayat, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah dan bertobatlah kalian kepada Allah, semua kalian, wahai kaum mukminin, agar kalian mendapatkan falah. Segala kebaikan yang kalian inginkan, agar kalian selamat dari segala kejelekan yang kalian takuti. Ayat ini kata Sa'di, tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Ketika Allah perintahkan kepada mukminin perintah-perintah yang mulia, wasiat-wasiat yang penuh kebaikan, tentunya sangat mungkin mukminin itu muqassir, kurang dalam pelaksanaan wasiat itu, dalam mentaati perintah. Makanya Allah perintahkan untuk bertobat. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Iman mereka lah yang menyeru, mengajak mereka untuk bertobat. Dan dengan itu mereka akan mendapatkan falah. La'allakum tuflihun. Berarti tidak akan orang mendapatkan falah kecuali dengan tobat dari kesalahannya. Kembali kepada kebenaran dengan penuh kejujuran. Dengan itu orang akan mendapatkan falah. Karena Allah gantungkan falah kepada mereka yang bertobat. La'allakum tuflihun. Jika kalian ingin mendapati segala kebaikan yang kalian inginkan, kebaikan dunia dan akhirat, jika kalian ingin selamat dari segala kejelekan dunia dan akhirat, kembalilah, bertobatlah dari apapun yang kalian salai, yang kalian langgar dari kebenaran itu.
Maka setiap mukmin butuh kepada yang namanya taubat, kembali dari segala yang dibenci oleh Allah kepada yang dicintai Allah, baik yang tampak maupun yang batin. Wa tubu ilallah, menunjukkan tidak ada bagi seorang mukmin keselamatan dari berbagai kejahatan dan kejelekan kehidupan dunia. Tidak ada penyelamat baginya dari riya dan sum'ah dan segala yang merusak keikhlasannya, kecuali dengan bertobat, segera meninggalkan kesalahan dan kembali kepada kebenarannya. Di dalam hadis pula di Bukhari Muslim dari Amr bin As radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hakamal hakim fajtahad, thumma asaba falahu ajran, wa idza hakama fajtahada thumma akhta falahu ajr." Jika seorang hakim berhukum, berijtihad dan dia benar, baginya 2 pahala. Jika dia berhukum dan berijtihad dan salah, baginya 1 pahala. Nusus-nusus semacam ini mengajarkan kepada kita yang pertama, bahwa seorang muslim tidak maksum memang dari kesalahan, baik itu dengan kesengajaan ataupun karena tidak sengaja, karena lupa, khilaf. Tidaklah maksum dirinya. Yang kedua, yang wajib bagi seorang muslim agar dia segera kembali kepada al-haq jika telah tampak padanya kesalahannya, jika telah disampaikan padanya nusus dan kebenaran yang telah dia tinggalkan. Oleh sebab itu, kembali kepada al-haq begitu difahami oleh para ulama salaf, sehingga itu menjadi sifat yang begitu menonjol pada diri mereka. Mereka manusia, namanya manusia, keliru-keliru. Terkadang mereka keliru, terkadang mereka salah. Tetapi yang membedakan mereka, memuliakan mereka, menjadi generasi terbaik bahkan, mereka segera bahkan di waktu itu juga ketika diingatkan, segera sadar dan mengakui salah dan kembali kepada yang hak. Sebagaimana contoh yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ketika Uyainah ibnu Hisn ibn Hudzaifah datang dan singgah kepada keponakannya Hur ibn Qais. Sementara Hur ibn Qais ini dikenal sebagai orang yang dekat dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala di masa khilafah beliau. Hur bin Qais sangat dimuliakan oleh Umar dan beliau termasuk qurra, masuk qari, dan dihormati sekali oleh Umar, dekat hubungannya. Nah,
Dan tahu Uyainah ibnu Hisn posisi itu bagi keponakannya. Maka Uyainah katakan kepada keponakannya Al-Hur, "Ya bna akhi laka wajhun 'inda hadzal amin. Fasta'zin li 'alai." Wahai keponakanku, kamu kan punya posisi, artinya dihormati, dimuliakan oleh Umar. Coba minta waktu agar aku bisa menemuinya, bisa menghadap beliau. Qala sa'asta'dinu lak alaih. Kata Hur pun dengan husnudzon, akan aku usahakan paman bisa bertemu dengan Umar. Kata Ibnu Abbas, maka Hur Ibn Qais pun memintakan izin agar Uyainah bisa ditemui oleh Umar. Karena yang memintakan Hur bin Qais diterima oleh Umar. Khalifah ini. Ketemu Uyainah ibn Hisn dengan Umar bin Khattab. Begitu bertemu, yang disampaikan oleh Uyainah ibn Hisn, ya ibn al-Khattab, fawallahi ma tu'tina al-jazal wa la tahkum bainana bil adl. Kamu, wahai Ibnul Khattab, kalau memberi, nggak pernah memberi yang banyak. Artinya kamu ini khalifah yang pelit, wakhil. Dan hukummu juga kepada kami, hukum yang tidak pernah adil. Zalim kamu ini. Kata Ibnu Abbas, faghadiba Umar hatta hamma bih. Marah Umar mendengar ini. Yang dia kira ini pamannya Hur bin Qais, mungkin juga akan orangnya muta'addib, orang yang berilmu, orang yang begini. Khalifah. Dan beliau sahabat yang begitu mulia, yang hak beliau untuk dihormati, hak beliau untuk marah Umar. Bahkan beliau Umar sudah karena emosinya tidak melakukan sesuatu kepada Uyainah ini. Entah mungkin tidak dipukul atau diusir atau diapakan. Jelas karena marah. Melihat itu, Hur bin Qais segera mengingatkan Umar. Hur katakan, "Ya Amirul Mukminin, innallaha qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam." Wahai Amirul Mukminin, Allah itu berkata kepada nabinya, "Khudhil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin." Maafkan, perintahkan kepada yang ma'ruf, dan berpalinglah. Tinggalkan orang-orang yang jahil. Biarkan mereka. Berpalinglah dari mereka. Kata Hur, wa inna hadza minal jahilin. Dan ini pamanku ini orang-orang jahil. Termasuk dari yang seperti Allah katakan, biarkan mereka. Berpalinglah dari mereka. Jangan dituruti, jangan dianggap jahil. Kata Ibnu Abbas, "Fawallahi ma jawazaha Umar hina talaha alaihi wa kana waqqafan 'inda kitabillah." Demi Allah, ketika itu dibacakan kepada Umar, tidak dilewati oleh Umar. Artinya segera Umar berhenti di situ. Tidak melakukan sesuatu yang menyalahi perintah ayat. Dan beliau bersifat waqqafan 'inda kitabillah. Selalu berhenti terhadap kitab Allah. Artinya berhenti itu yang sering menahan beliau, yang sering menghentikan beliau
yang sering membuat beliau kembali segera kepada kebenaran Al-Quran. Dan sifat yang sering menonjol pada beliau, waqafan inda kitabillah. Tunduk segera. Padahal emosi yang sangat, bahkan seperti Ibn Abbas kata, sudah hampir Umar berbuat sesuatu kepada Uyainah ini. Begitu ayat dibacakan, sadar. Langsung saat itu pula kembali kepada yang hak. Hadis di Bukhari. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, demikian Umar radhiyallahu anhu waqafan 'inda kitabillah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu beberapa kali menjelaskan kepada Umar beberapa perkara. Sempat ada perbedaan antara beliau dan Umar dan diterima oleh Umar radhiyallahu taala. Dan ma'ruf kisah bahkan tentang wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Umar bahkan mengacungkan pedangnya yang bilang Muhammad meninggal akan aku tebas lehernya. Begitu dibacakan oleh Abu Bakar ayat "Wa Muhammadun illa rasul afa immata aw qutilam qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a." Muhammad SAW adalah Rasul. Apakah jika beliau mati atau terbunuh kalian mau murtad? Dan yang murtad berpaling dari agamanya tidak akan memadaratkan kecuali dirinya sendiri. Kata Umar, seakan ayat itu baru aku dengar saat itu ketika dibacakan oleh Abu Bakar. Sadar beliau segera. Nah, begitu pula kasus lain di peperangan Hudaybiyah, begitu pula tentang orang-orang yang tidak mau menyetorkan zakatnya, Abu Bakar dan Umar, sampai Umar katakan bahwa aku terlapangkan dadaku dengan ketegaran Abu Bakar dan aku tahu itu yang hak untuk memerangi mereka yang tidak mau bayar zakat. Bahkan beberapa kali Umar meninggalkan pendapatnya karena teguran orang yang jauh di bawah beliau, mengambil kebenaran yang disampaikan olehnya. Seperti kasus beliau dengan kisah beliau dengan seorang wanita yang sempat Umar radhiyallahu taala anhu melarang untuk mahar itu berlebihan banyaknya. Perempuan ini menegur Umar. Allah sendiri katakan dalam Al-Quran, wa ataitum ihdahunna qintara. Dan kalian berikan kepada mereka, para istri, para wanita, qintar itu harta yang berlimpah luas. Kata wanita ini, Allah halalkan. Bagaimana kamu, Ibn Al-Khattab, hendak melarang itu kepada kami, kaum wanita? Segera Umar katakan, asabatil mar'a wa akhta'a Umar. Benar wanita ini, dan keliru Umar Ibn Al-Khattab. Di riwayat lain beliau katakan, kullu wahid afqah min Umar. Setiap orang lebih faqih dari Umar Ibn Al-Khattab. Radhiyallahu ta'ala anhu wa arda.
Itu pula yang beliau wasiatkan Umar kepada gubernur-gubernur beliau, seperti yang beliau sebutkan kepada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, la yamna'uka qada'un qadaitahu bil ams raja'ta fihi nafsak wa hudita fihi li rushdik an turaji al haqqa fa innal haqqa qadim wa innal haqqa la yubtiluhu syai' wa muraja'atul haqq khairun minat tamadi fil batil. Jangan karena kodokmu yang kemarin, keputusanmu yang kemarin, menghalangimu untuk kamu itu rujuk kepada kebenaran. Kalau kamu tahu itu nggak benar. Jangan kamu perkewo, jangan kamu terhalangi untuk kembali kepada al-haq hanya karena itu sudah menjadi keputusanmu kemarin. Sementara kamu telah tahu itu yang rusyd, itu yang lebih benar. Yang kamu tahu sekarang itu yang lebih benar, itu yang lebih lurus. Yang kemarin jangan menghalangi kamu untuk kamu kembali kepada kebenaran. Karena kebenaran itu qadim. Dan kebenaran itu tidak akan bisa digugurkan. Tidak akan bisa dikalahkan oleh sesuatu apapun. Dan kembali kepada al-haq itu jauh lebih baik dari orang terus-menerus mempertahankan kebatilannya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini wasiat yang para sahabat saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Disebutkan bahwa Abdurrahman ibni Umar mengatakan kepada Abu Yusuf tentang dua orang yang mengaku sebagai suami seorang wanita tanpa ada bayinah, tanpa adanya bukti bagi keduanya. Bagaimana engkau akan menyelesaikan ini? Kata Abu Yusuf, aku akan melihat. Jika memang perempuan ini tampak dia istri bagi salah satu dari keduanya, akan aku putuskan bahwa dia istri lelaki itu. Abdurrahman bin Umar kembali bertanya, jika engkau memutuskan wanita ini istrinya, lalu keesokan harinya engkau tahu ada bukti dan korina lain bahwa ternyata dia istri lelaki yang satunya. Kata Abu Yusuf, ya aku putuskan bahwa yang kemarin itu salah. Keputusan yang keliru. Dan aku putuskan keputusan yang baru bahwa dia dengan bukti-bukti yang kuat istri bagi lelaki ini. Yang kedua, kata Abdurrahman bin Umar, jika telah engkau kembalikan kepada lelaki yang kedua, keesokan harinya, hari ketiganya, subhanallah ada bukti yang lebih kuat, ada
korina-korina dan hujah yang lebih jelas bahwa itu memang ternyata betul istri lelaki yang pertama. Kata Abu Yusuf, akan aku putuskan bahwa dia milik lelaki pertama. Keputusanku yang kedua, aku gagalkan, aku salahkan. Abdurrahman bin Umar bertanya, kenapa engkau berhukum seperti ini? Tidak malukah engkau? Sesekali engkau memutuskan ini, besoknya kamu berubah, ini kamu hapus, kamu anggap salah, kamu ubah keputusanmu begini. Keesokan harinya ternyata yang benar yang keputusan kemarin. Yang ini kamu salahkan, kembali kepada yang kemarin kamu salahkan. Kata Abu Yusuf, tidak malu. Karena itu yang diwasiatkan dan diingatkan oleh para sahabat. Sebagaimana Umar mengingatkan wasiatnya kepada Abu Musa. Tadi beliau bawakan. La yamna'uka qada'un qadaitahu bil ams. An turaji al-haq. Fa innar ruju'a ilal haq khairun minat damadi fil batil. Keputusanmu yang kemarin jangan menghalangimu untuk kembali kepada kebenaran. Karena kembali kepada kebenaran itu jauh lebih baik daripada orang terus dalam kesalahannya. Itu pula yang teranggap, para ulama salaf menganggap perkara itu termasuk dari bukti keagamaan seseorang. Artinya terlihat kalau dia ini betul-betul orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah, orang yang beriman, kuat agamanya. Terbukti dia segera kembali kepada kebenaran. Jika tahu itu salah, segera dia tinggalkan. Tidak kemudian mempertahankannya, memperdebatkan, membela-bela ini itu. Tidak. Tanda dari keimanan seseorang. Kata Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, "Bihasbil mar'i minal ilmin ay yakhshallah azza wa jalla." Cukuplah ilmu bagi seseorang ketika dia takut kepada Allah. Wa bihasbihi minal kadhib an yaqula astaghfirullah wa atubu ilaihi thumma ya'ud. Dan cukuplah kedustaan baginya ketika dia ucapkan astagfirullah dan aku bertobat kepadanya, kemudian dia kembali kepada dosa itu. Artinya Hudzaifah mengingatkan terkait permasalahan kita bahwa kembalinya orang kepada kebenaran tanda kalau dia takut kepada Allah. Dan itu cukup sebagai ilmu baginya. Cukuplah dia teranggap orang yang alim. Dia takut ketika menyalahi syariat Allah. Ketika menyalahi kebenaran, segera dia kembali kepada al-haq itu. Itu pula yang diucapkan oleh Masruq Ibn al-Ajda' rahimahullah. Bihasabir rajul minal ilmi an yakhshallaha jalla wa azza. Bihasabir rajul minal jahli an yu'jiba bi'ilmi. Cukuplah ilmu bagi seseorang dia takut kepada Allah. Dan cukuplah kejahilan bagi seseorang teranggap jahil ketika dia bangga dengan dirinya sendiri. Bahkan dirinya salah. Masih saja dia bangga-banggakan. Nah, kamu keliru, menyalahi kebenaran. Kamu bangga dengan dirimu. Cukup itu sebagai kejahilan dari seseorang. Disebutkan pula oleh Hafidz Abu Nasr bahwa yang menunjukkan keagamaan, artinya tadi keimanan, ketakwaan,
Imam Nu'aim ibn Hammad al-Marwazi rahimahullah, bagaimana beliau itu orang yang begitu takut kepada Allah. Beliau katakan adalah amanatnya. Yang kedua, kembalinya beliau kepada al-haq ketika beliau diingatkan. Begitu beliau dinasehati, diingatkan, Nu'aim bin Hammad segera kembali dari kesalahannya. Segera beliau berhenti dari kekeliruannya. Dan beliau tidak akan sombong. Nu'aim bin Hammad tidak akan congkak untuk kembali kepada kebenaran dan meninggalkan kesalahannya. Karena kata Hafidz Abu Nasr, kembali kepada kebenaran seperti Umar katakan, khairun minat tamadi fil batil. Itu yang lebih baik daripada orang terus-menerus mempertahankan kebatilannya. Ketika orang terus mempertahankan, memperdebatkan, membela kebatilannya, semakin dia jauh dari kebenaran itu. Di dalam perkara ini, Syekhul Islam rahimahullah menjelaskan kepada kita, mahabbah, cinta yang sempurna, menuntut untuk seseorang itu mencocoki, menyamai yang ia cintai, melakukan apa yang dicintai oleh yang ia cintai, dan meninggalkan apa yang dibenci oleh yang ia cintai. Maka orang yang cinta kepada Allah, kecintaan yang wajib, maka dia harus benci kepada musuh-musuh Allah. Dia harus cinta terhadap segala yang dicintai oleh Allah. Membenci apa yang dibenci oleh Allah. Termasuk dalam perkara jihad melawan musuh-musuh Allah. Allah sebutkan, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sungguh Allah itu cinta kepada orang yang berperang di jalannya. Mereka itu bersaf rapi seperti bangunan yang kokoh dan rapi. Maka yang cinta dengan sempurna tidak akan berpengaruh kepadanya celaan orang yang mencela. Justru itu semakin membuat dia semakin cinta dan semakin berpegang teguh dengan ajaran yang ia cintai. Sehingga orang yang justru melakukan apa yang dibenci Allah atau meninggalkan apa yang dicintai Allah, berarti celaan besar kepadanya, berarti tidak jujur atau kurang jujur dalam pengakuan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pula yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau katakan setiap orang yang lebih memprioritaskan dunia dari orang-orang yang menisbatkan diri kepada ilmu, dari ahlul ilm,
yang mereka lebih mengutamakan dunianya, lebih ia cintai, pasti dia akan berkata atas nama Allah tanpa hak, menyalahi syariat dalam fatwanya, dalam hukumnya, karena dia ada tendensi yang dia inginkan, hubbud dunia. Hal itu karena hukum Allah seringnya dan kebanyakannya, kata Ibnul Qayyim, berbeda dan berbalik arah jauh dengan tujuan-tujuan duniawi, hudud nafsiyah. Untuk orang itu mendapatkan keuntungan pribadi, nggak akan bisa sejalan dengan hukum Allah, persimpangan jalan. Apalagi orang-orang yang menginginkan kepemimpinan, riasa, dan mengikuti syubhat yang ada. Mereka untuk meloloskan ambisi dan tujuan pribadinya tidak akan bisa dapat kecuali dengan menyalahi yang hak. Kecuali dengan menolak dan membuang yang hak. Maka seorang alim atau seorang hakim, kalau sudah cinta kepada kepemimpinan, waliyadzubillah, telah mengikuti seruan dan ajakan syahwatnya, sulit baginya untuk bisa selamat, untuk bisa mentaati hukum-hukum Allah dalam syariatnya. Dia di antara dua pilihan. Imma dia taati syariat Allah dan manhaj yang hak ini, maka ambisi dan kepentingan pribadinya gagal. Wa illa wal'iyadu billah, dia lebih mengutamakan keuntungan pribadinya dan ambisinya, itu lebih dia utamakan, walaupun konsekuensinya dia harus menyalahi dan meninggalkan yang hak. Terlebih kalau syubhat semakin menumpuk, semakin kuat, mendorong dia untuk melakukan semua itu, maka hawa nafsunya lebih membabi buta. Semakin lebih samar kebenaran itu baginya. Walaupun kebenaran tidak ada samarnya, tetapi bagi dia tertutupi. Karena syahwat, karena tujuan dan keinginan pribadi. Dengan itu dia berani menentang, dia berani menyalahi ahlul haq dan kebenaran yang bersama mereka. Lalu dia dengan entengnya mengatakan, aku bisa bertobat nanti, itu jalan keluar terakhir, taubat. Begini. Orang-orang semacam inilah serupa dengan yang Allah katakan dalam Quran, An-Nisa, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاءُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Datang setelah mereka generasi yang menyia-nyiakan sholat, mengikuti syahwat, maka azab yang akan mereka peroleh oleh Yubillah.
Begitu pula yang Allah katakan dalam ayat فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Datang setelah mereka generasi yang mewarisi kitab, mereka mengambil bagian yang rendah dunia. Mereka katakan akan diampuni nanti kita beristighfar, nanti bertobat, selesai bersih. Kalaupun datang kepada mereka ditawarkan lagi ambisi-ambisi duniawi semacam itu, mereka akan kembali mengambilnya. Padahal telah diambil perjanjian kitab dari mereka agar mereka tidak berbicara atas nama Allah kecuali hak. Itu yang mereka pelajari. Padahal kampung akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Tidakkah kalian berakal? Allah kabarkan mereka mengambil yang rendah ini, dunia dan yang ada di dalamnya. Padahal mereka tahu itu haram. Mereka tahu itu salah. Dan dengan entengnya mereka mengatakan kita akan diampuni. Kita istighfar kepada Allah. Padahal jika ditawarkan lagi tawaran-tawaran duniawi kepadanya, kembali dia akan mengambilnya. Maka mereka itu musir. Terus yatamada. Bertamadi. Berkelanjutan dalam kesalahannya. Dalam kebatilannya. Dan itulah yang membuat mereka berbicara atas nama Allah tanpa hak. Itu yang membuat mereka berani menyalahi yang hak, berani meninggalkan yang hak, berani mempertahankan kebatilannya dalam keadaan dia tahu itu batil. Tapi karena ambisi dan tujuan pribadi, dunia yang rendah, yang ingin ia pertahankan keuntungan itu baginya. Nas'alullah al-afiyah wassalam. Maka orang-orang semacam ini, kata Ibnul Qayyim, terkadang berbicara atas nama Allah, apa yang tidak mereka ketahui ilmunya. Terkadang pula orang-orang semacam ini berkata atas nama Allah yang mereka tahu itu batil. Ini atau itu. Terkadang dia bicara tanpa ilmu, tidak ada hujahnya, ngawur, ceprot asal keluar dari lisannya. Dalam keadaan dia nggak tahu yang hak, yang ilmu itu seperti apa. Atau dia tahu itu batil. Dia tahu itu nggak benar. Bukan tipe orang bodoh. Bukan tipe orang yang nggak ngerti tentang ilmu dan kebenaran. Tahu dia. Dan dia dalam keadaan sadar kalau itu batil. Cuman tetap dia sampaikan, tetap dia pertahankan. Karena tujuan-tujuan dan keinginan duniawi yang ia incar. Dan itu berita dari Allah Rabbul Alamin yang maha mengetahui segala sesuatu. Ikhwati fillah,
rahimani wa rahimakumullah. Dalam perkara ini Imam Syaukani rahimahullah, beliau juga berkata, termasuk dari yang mempersulit, yang memberatkan orang itu mau kembali kepada kebenaran, yang itu kita orang nggak mau bertobat, tidak mau kembali kepada kebenaran, menghapus barokahnya ilmu pada dirinya. Waliyadzubillah. Terhapus barokahnya ilmu. Ilmu mungkin ada padanya, tapi nggak barokah. Sehingga kamu dapati, kamu terheran-heran melihat atau mendengar ucapan dan sepak terjangnya. Yang kamu tahu fulan itu punya ilmu, tapi kok kayak preman. Ngerti ilmu, ngaji lama, belajar. Tapi sifatnya dan perbuatannya kayak orang pasar. Nggak ada barokahnya. Perkataan yang untuk menceritakan saja orang malu untuk menyampaikan. Dia dengan entengnya berbicara ini itu. Perbuatan-perbuatan yang bahkan mungkin hatta preman mungkin masih malu untuk melakukan itu. Tercabut barokah ilmu darinya. Ketika orang tidak mau kembali kepada al-haq. Kata Syaukani rahimahullah, tatkala seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu, ketika telah mengeluarkan statement, telah berbicara dalam satu masalah, dan itu masyhur darinya bahwa fulan telah berkata begini, itu yang telah menjadi keputusannya, itu yang telah menjadi sikapnya dan ma'ruf. Nah, dia sudah bicara di majelis, apalagi sekarang misalnya sudah tertulis, sudah tersebar di internet, ini itu sudah ma'ruf masyhur kalau dia punya sikap begini, ini perkataan dia, ini yang dia sampaikan. Kata Imam Syaukani, akan sulit baginya untuk kembali kepada kebenaran. Walaupun dia tahu kalau itu salah. Walaupun telah tampak baginya kalau itu rusak dan tidak benar. Tidak ada sebab lain yang mengakibatkan dirinya berani seperti itu kecuali karena pengaruh dunia dengan berbagai macam maknanya. Dunia dari kekuasaan, harta, wanita, dan yang lain-lainnya. Itu lebih mendominasi dia, lebih menguasai dia daripada agamanya. Syaitan ditambah dengan nafsul ammarah bisu pada dirinya, membisikkan padanya kalau itu akan menjatuhkan dia. Kalau kamu ngaku salah, kalau kamu rujuk kembali kepada kebenaran, wah jatuh kamu, dianggap apa kamu, sudah bicara begini, ternyata kamu cabut, kamu akui itu keliru, wah, kamu nggak ada harganya, nggak ada orang yang akan menghormati kamu. Atau
Kalau tadi tujuan-tujuan duniawi, syaitan bisikan padanya, oh itu ambisi itu nggak akan berhasil kamu dapati. Kalau kamu cabut sekarang, omongan ini kamu ambil, wah kamu nggak akan bisa dapat ini, nggak bisa dapat itu. Demikian syaitan kuat memainkan perannya dalam merusak dan semakin menjerumuskan orang dalam kebatilannya. Semakin berat baginya, semakin sulit untuk dirinya kembali kepada al-haq. Oleh sebab itu kata Ibnu Hajar Al-Haythami rahimahullah, beliau katakan bahwa, atau perkataan beliau ini diambil dari perkataan Abdullah ibn Buraidah ketika beliau katakan min dhona'inil ilmi ar-ruju' ilal haq, dari penyakitnya ilmu yang tersembunyi, penyakit tersembunyi, kebahilan dan penyakit yang tersembunyi dalam ilmu seseorang ketika dia kembali kepada al-haq. Bakhilnya orang minta ampun, berat baginya dan sulit untuk mau meninggalkan kesalahannya, mengakui itu keliru, dan segera kembali kepada al-haq. Itu dhona'inil ilm, penyakit pada ilmu. Orang merasa sulit dan enggan untuk kembali kepada al-haq. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dalam kitab beliau bab fi man raja'a an hadits ghalata fihi wa kana al-ghalib ala riwayatihi sihah anna dzalika la yadurru. Tentang bab tentang orang yang kembali kepada, ini dia menyampaikan hadis keliru, tapi kemudian dia kembali segera meninggalkan kekeliruannya, menyatakan itu salah, yang benar begini. Dan yang mayoritas dalam riwayat dia memang sahih riwayatnya, maka kesalahan dia itu tidak bermadharat baginya, asal dia roja'a, segera kembali kepada kebenaran dan meninggalkan kesalahannya. Itu yang disebutkan dari Imam Abdullah bin Mubarak, Ahmad bin Hanbal, Abdullah bin Zubair Al-Humaydi, bahwa hukum mereka tentang orang yang salah dalam riwayat hadis, kemudian disebutkan kesalahannya dan dia tidak mau rujuk, tidak mau kembali kepada yang benar, tetap dalam kesalahannya itu yang dia pertahankan dalam riwayatnya, maka yang semacam ini la yuktabu anhu, tidak boleh ditulis, tidak boleh diambil hadis darinya, karena dia nggak mau kembali dari kesalahannya. Tetapi kalau dia mau rujuk, dia mau kembali kepada yang benar, diterima riwayatnya, boleh meriwayatkan darinya. Itu pula madhab Imam Syu'bah,
Ibn Hajjaj Al-Wasiti rahimahullah. Makanya kata Syu'bah, beliau riwayatkan, Khatib meriwayatkan, walaysa yakfihi fir ruju' an yumsika an riwayati dzalikal haditsil mustaqbal hasb. Enggak cukup dalam rujuknya si perawi ini yang salah. Enggak cukup ketika dia cuma diam. Diam tidak mau lagi menyampaikan riwayat yang salah tadi. Itu saja enggak cukup. Kan saya sudah diam. Kan saya sudah tidak menyampaikan riwayat yang salah itu. Enggak cukup kata Syu'bah. Bal yajibu alaihi an yudhira linnas annahu kana qad akhta'a fihi wa qad raja'a anhu. Karena yang wajib dia harus tampakkan ke orang. Dia harus sebutkan kalau dia keliru dalam riwayat ini. Dalam riwayat ini saya salah, saya keliru dan saya cabut keliruan ini. Saya kembali kepada yang benar, riwayatnya begini-begini. Dia tampakkan kembalinya kepada kebenaran, itu yang wajib baginya. Itu yang boleh diambil riwayat darinya. Nggak cukup hanya sekedar diam. Musibahnya, walaupun bukan perawi hadis, orang bukan hanya jaret kalau seandainya dia diam dari kekeliruannya. Itu saja sudah nggak cukup kata Syu'bah. Sebagian orang bukan sekedar diam dari kekeliruannya, tiap hari bicara. Dan hampir tiap hari kamu dengar dan kamu dapati dari dia yang baru-baru dalam kedustaannya, dalam bagaimana dia memperdebatkan dan mempertahankan kekeliruannya. Wala haula wala quwata illa billah. Mengaku salah dan kembali kepada yang hak itu sifat akabir, sifat orang-orang besar, sifat orang-orang mulia, dan hanya mereka yang bisa melakukan itu. Yang mentalnya kerdil, rendah dan hina-dina, berat baginya seperti Imam Syaukani sebutkan, seperti Ibnu Qayyim tadi katakan, tidak akan bisa dan tidak akan mau melakukan kemuliaan semacam itu. Khatib juga meriwayatkan bahwa Yazid ibn Harun rahimahullah, imam, karena Yazid ibn Harun, kata Harun, yaqulu fi majlisihil a'zam ghaira marrah. Lebih dari sekali sering Imam Yazid bin Harun itu di majlis a'zam. Artinya di majlis yang di situ banyak orang datang duduk mendengarkan darinya. Bukan hanya majelis khusus yang mungkin didatangi oleh beberapa orang-orang dekatnya. Lah, di majelis besar. Sering Yazid bin Harun katakan, haditsu kadza wa kadza akhtatu fihi. Hadis ini yang kemarin kalian ambil dariku, hadis ini yang kemarin aku sampaikan, aku salah, aku keliru. Yang benar begini. Hadis ini yang kalian telah catat dariku itu salah, aku keliru. Yang benar begini. Itu lebih dari sekali Yazid bin Harun rahimahullah menyampaikan kepada mereka. Dan di majlis a'zam, di hadapan sekian banyak orang, kibar, orang-orang besar mereka. Karena mereka tahu itu kemuliaan.
Begitu pula dibawakan dari Ala ibn Husain bahwa Sufyan bin Uyainah menyampaikan suatu hadis tentang Quran. Maka Abdullah ibnu Yazid menyampaikan kepada Sufyan bin Uyainah, "Laisa kama huwa haddatsa ya Aba Muhammad." Kata Abdullah bin Yazid, "Wahai Abu Muhammad," kunyahnya Imam Sufyan bin Uyainah, bukan seperti itu hadisnya. Ini keliru. Sufyan bin Uyainah. Kata Sufyan kepada Abdullah bin Yazid, "Wa ma ilmuka ya qatir?" Tahu dari mana kamu, orang pendek? Hasil mereka manusia, kadang emosi, godaan syaitan, rahimahumullah. Tapi lihat, kata Ala bin Husain, "Fasakata anhu Hunayyah." Sejenak diam Sufyan bin Uyainah. Tsumma qama ila Sufyan faqala ya Aba Muhammad, "Anta muallimuna wa sayyiduna. Fa in kuntu awhamtu fala tu'akhidni." Wahai Sufyan, wahai Abu Muhammad, kata Abdullah bin Yazid, engkau ini guru kami, engkau tentunya teladan kami. Kalau memang aku salah, ya maafkan aku, jangan engkau marah padaku. Qala fasa, kata Sufyan, Hunayyah, kata Ala bin Husain. Sufyan pun terdiam beberapa waktu. Tsumma qala, kemudian Sufyan sampaikan kepada Abdullah bin Yazid, "Ya Abu Abdurrahman," wahai Abu Abdurrahman, punya beliau. "Qala labbaika wa sa'daik." Jawab muridnya Abdullah bin Yazid, "Labbaik wa sa'daik." Qala al-hadits kama haddatsa anta wa ana awhamtu. Hadis benar seperti yang kau sampaikan dan aku yang keliru. Langsung di majelis. Kalau tadi sempat marah. Qasir. Endek. Dia tersinggung, sakit hati, manusia. Celaan bukan itu kemudian orang terjatuh dalam kejelekan, terjatuh dalam kesalahan. Celaannya ketika kamu tetap mempertahankan kekeliruanmu. Salah, nggak mau ngaku salah. Nggak mau kembali kepada yang hak. Lihat Sufyan bin Uyainah. Imam. Kibar ulama. Langsung beliau sampaikan. Hadis benar seperti yang kau sampaikan. Aku yang salah. Aku yang keliru. Awalnya ketika diingatkan, manusia. Tapi lihat, rujuk segera kepada kebenaran. Sirah, suri toladan dan biografi dari mereka yang sungguh menjadi suri toladan besar bagi kita. Dan siapa kita, siapa mereka terlalu jauh. Nggak ada perbandingannya. Itu pun dengan mudahnya Allah berikan taufik kepada mereka kembali kepada kebenaran. Bahkan kepada orang yang mengingatkan dia, bahkan kalau itu lebih junior dibanding dirinya, Yazid bin Harun, Sufyan bin Uyainah, wa hakadha a'immah rahmatullahi alaihim. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Riwayat yang semacam ini banyak diriwayatkan dari para a'immah. Kalau dijadikan suri toladan dan cermin, semestinya seorang muslim
mengikuti jejak dan suri toladan mereka. Begitu pula Al-Khatib meriwayatkan dari Imam Yahya ibn Ma'in rahimahullah. Kata Yahya ibn Ma'in, aku hadir di majlis Na'im ibn Hammad, Nu'aim bin Hammad di Mesir. Di situ beliau bacakan kitab dari karya beliau. Beliau bacakan salah satu yang beliau sampaikan di situ, Haddatsana Ibnu Mubarak an Ibni Aun. Lalu beberapa hadis beliau bawakan dengan sanad itu dari Ibnu Mubarak dari Ibni Aun. Maka Yahya Ibn Ma'in menyampaikan kepadanya, ini riwayat bukan dari jalan Abdullah bin Mubarak. Mendengar itu Nu'aim bin Hammad marah, disalahkan. Bahkan Nu'aim katakan kepada Yahya bin Ma'in, kamu bantah saya, kamu menyalahkan saya. Kata Yahya bin Ma'in, nah, wallahi, karena aku ingin kebaikan untukmu. Tapi tetap, kata Yahya bin Ma'in, Nu'aim tidak mau kembali dari kesalahannya. Kata Yahya ibn Ma'in, aku katakan ketika melihat Nu'aim seperti itu, demi Allah, engkau tidak mendengar ini dari Ibn Mubarak. Dan Ibn Mubarak pun tidak mendengar ini dari Ibni Aun. Marah besar beliau. Sampai Nu'aim bin Hammad pun masuk rumahnya dan mengeluarkan beberapa lembar catatannya. Beliau katakan, mana yang tadi Yahya bin Ma'in mengatakan ini dan itu. Yang dikatakan dirinya Yahya ibn Ma'in sebagai Amirul Mukminin dalam hadis. Naam ya Aba Zakaria, ghalatu wa kanat sahaif fa ghalatat faja'altu aktub min hadits Ibn Mubarak an Ibn Aun wa inna ma rawa hadhihi al-ahadits an Ibn Aun wa Ibn Mubarak. Kata Nu'aim bin Hammad setelah masuk rumah, beliau keluarkan lembaran-lembaran catatan hadis riwayatnya. Beliau katakan, wahai Abu Zakaria, kunyah Yahya bin Ma'in, ternyata betul. Saatnya sholat zuhur. Salah catatan ini. Bahwa ini bukan riwayat Abdullah ibn Mubarak dari Ibni Aun. Yang meriwayatkan dari Ibni Aun bukan Abdullah ibn Mubarak, tapi yang lain. Dan aku salah, aku keliru. Kembalilah Imam Nu'aim ibn Hammad kepada kebenaran. Seperti kisah tadi. Semula sempat emosi, manusia. Sempat sesaat mempertahankan pendapatnya. Tapi ketika telah jelas baginya hujjah, dalil ini, itu. Dia tinggalkan kesalahannya dan mengaku. Aku salah. Ini keliru. Kamu yang benar, wahai Abu Zakaria, Yahya bin Ma'in. Wahakala. Begitu banyak contoh dari para a'imah kita, para ulama hadis yang menjelaskan begitu besarnya jiwa mereka kembali kepada kebenaran, kalaupun itu yang mengingatnya muridnya, juniornya yang di bawahnya. Makanya kata Imam Daruqutni dari riwayat As-Sahmi, aku tanya Abul Hasan Daruqutni,
tentang orang yang banyak salah. Tetapi jika dia diingatkan, dia kembali kepada kebenaran, meninggalkan kesalahan dan kekeliruannya. Kata Daruqutni, fala yasqut, yang demikian tidak jatuh. Tetap dia perawi yang bisa diambil riwayatnya. Wa illam yarji saqaf, tapi kalau dia nggak mau kembali dari kekeliruannya, itu yang jatuh. Perawi yang tidak bisa diambil hadisnya. Sudah diingatkan salah, tapi nggak mau salah. Nggak mau mengaku salah, nggak mau kembali pada yang benar. Sufyan Al-Thawri pun sempat salah. Tapi kembali pada kebenaran ketika dia tahu itu salah. Nu'aim bin Hammad sempat keliru. Tapi begitu diingatkan, tahu bukti ini, kembali kepada kebenaran. Yang demikian kata Daruqutni, nggak jatuh. Tetap beliau dan dalam keimamahannya. Tetap mulia. Yang jatuh, yang nggak ada nilainya, yang kemudian tidak lagi diambil darinya ilmu, ketika dia tahu salah, sudah diingatkan, sudah tampak kekeliruan baginya, tetap saja dia terus. Nggak mau mengaku salah. Nggak mau kembali kepada kebenaran. Demikian taufik atau tanda taufik yang Allah berikan kepada hambanya ketika seseorang itu tidak dipasrahkan kepada dirinya. Urusannya tidak dipercayakan kepada dirinya sendiri sekejap mata sekalipun. Tapi Allah yang membimbingnya. Kata Ibnul Qayyim, al-khudlan an yakilakallah ila nafsik. Wal'iyadzubillah. Khudlan, orangnya mahzul, tidak mendapat taufik ketika Allah pasrahkan dirimu pada dirimu sendiri. Dan sebab-sebab orang bisa mahzul, tidak mendapat taufik, ketika dia terus dalam kebatilannya, enggan kembali kepada al-haq. Tentunya dari penjelasan para a'immah tadi, bisa disimpulkan yang pertama sebabnya adalah hubbut tasaddul. Dia memang senang dengan tasaddul. Tasaddul itu orang paling depan. Menjadi lokomotif. Menjadi orang nomor satu. Semua pandangan tertuju kepadanya. Telunjuk diarahkan kepadanya, fulan, Masya Allah, fulan, muridnya Syekh fulan, muridnya fulan, hafal ini, hafal itu, wan. Sehingga bagi dia, aib, dirinya yang sudah dinobatkan sebagai muridnya fulan, muridnya Alan, yang sudah ini, sudah itu, satu lembar bahkan kadang biografi dan catatan tentang dirinya, kok kemudian mengaku salah, kok keliru. Aib bagi dia. Kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah, akhirul asya' nuzulan min qulubis salihin hubbus sulta' wat tasaddur. Akhir yang turun dari kolbunya orang-orang soleh, artinya penyakit yang sulit untuk dibuang dari kolbunya orang-orang soleh. Yang lain sudah tercabut, sudah rontok. Yang wangil, sulit dan
paling terakhir untuk bisa Allah kalau itu bisa diselamatkan, dilepas dari kolbunya, kata Imam Syafi'i adalah cinta kepemimpinan dan cinta tasaddur. Cinta menjadi orang terdepan, orang nomor satu. Kata Ibrahim ibn Adham rahimahullah, ma sadaqallaha abdun ahabba syuhra. Seorang hamba enggak jujur kepada Allah kalau dia mencintai popularitas, pemimpinan, dan enggak jujur dia kepada Allah. Kata Az-Zahabi memberi catatan kaki, memberi komentar terhadap perkataan Ibrahim bin Adham. Maka alamatul mukhlis alladhi yuhibbu syuhr. Alamatul mukhlis alladhi qad yuhibbu syuhra wa la yash'uru biha annahu idza utiba fi dzalik la yahrud wa la yubarri nafsahu bal ya'tarif wa yaqul rahimahullah man ahda ilayya uyubi wa la yakun mu'jiban bi nafsihi wa la yash'ur bi uyubiha bal la yash'ur annahu la yash'ur fa inna hadha da'un muzmin. Tanda orang itu mukhlis, orang yang ikhlas, tampak di mana jika dia diingatkan, jika dia dinasehati, disampaikan padanya yang hak, dia nggak kemudian lempar kesalahan ke orang lain, membersihkan dirinya. Oh, itu bukan saya, nggak tahu anak-anak itu, fulan, begini, saling lempar satu kepada yang lain. Nah, pertanda kalau dia nggak ikhlas, nggak mau ngaku, nggak mau menyatakan, ya anak yang salah. Istilahnya orang nggak gentleman. Bukan tanda orang yang mukhlis. Tapi yang mukhlis akan mengatakan Allah rahmati orang yang menunjukkan kepadaku kesalahan-kesalahanku. Sehingga dia, tanda orang yang mukhlis pula, tidak akan bangga dengan dirinya sendiri. Tidak bangga dengan apa yang ada padanya. Karena dia tahu ada kesalahan, ada kekeliruan padanya, dan dia akui itu. Adapun orang yang tidak menyadari, nggak tahu diri kalau dirinya salah, bahkan tidak sadar, lebih parah lagi, nggak sadar kalau dia nggak sadar, kata Zahabi. Yang pertama saja sudah naudzubillah penyakit. Nggak sadar kalau dia salah. Nggak rumongso, orang Jawa bilang. Kalau dia keliru, salah. Lebih parah lagi, nggak rumongso kalau dia itu orang yang nggak rumongso. Kan lebih parah. Masih mending dalam tanda kutip kalau saja dia tahu dirinya itu orang yang nggak rumongso, nggak tahu diri. Tetapi lebih parah lagi kalau dia tetap saja kepalanya besar, tetap saja di sana sini dieluh-eluhkan begini begitu, dan dia biarkan dia umbar pujian-pujian terhadap dirinya, tidak dia tahan, tidak dia stop.
Itu kata Imam dari penyakit yang menaun, muzmin. Penyakit yang menaun itu kan sulit sembuhnya ya. Penyakit sudah puluhan tahun bersamanya. Berbagai obat sudah dicoba. Dokter sana, dokter sini, rumah sakit ini, rumah sakit itu, bawa ke luar negeri, namanya penyakit yang kronis dan sudah puluhan tahun ya, sulit untuk disembuhkan. Dan itu penyakit yang muzmin. Wal'iyadu billah. Nasallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah, hubbur ri'asah da'un yakhluqud dunya wa yaj'alul hubba harban lil mujibina. Cinta kepemimpinan itu penyakit yang memotong, memangkas dunia dan menjadikan kecintaan itu terang bagi orang yang mau mentaatinya, menjawabnya. Yafril halaqim wal arham yaqta'uha fala muru'ata yabqa wala dina. Kalau sudah cinta kepemimpinan, silaturahmi, tali silaturahmi, hulqum terputuskan, bahkan seakan seperti orang yang disembelih, binasa sudah. Karena orangnya yang cinta kepemimpinan dan tasoddur tadi untuk terdepan, tidak akan tersisa baginya muru'ah dan agama. La din wala muru'ah. Apa yang kamu tunggu darinya? Agamanya nggak adanya nilai-nilai ajaran agama yang hak, muru'ah pun hilang, tercabut darinya. Paling tidaknya kalau agama pun misalnya pas-pasan, orang masih punya muru'ah, kewibawaan dan harga diri. Malu untuk melakukan itu. Aib bagi saya, malu untuk aku mengatakan ini, melakukan itu. Kalaupun ilmunya kurang, misalnya, tapi punya muru'ah. Punya muru'ah. Punya harga diri, punya kehormatan. Tapi ini, kalau sudah mencintai tasoddur, mencintai untuk jadi yang terdepan dan kepemimpinan baginya, agama dipangkas, muru'ah disembelih, tidak tersisa. Rusak sudah orangnya. Orang yang punya muru'ah akan terbelalak melihat tingkah lakunya. Kok tidak malu. Fulan melakukan ini, fulan melakukan itu. Sesuatu yang orang risih mendengarnya. Bahkan dia memposisikan orang untuk salah tingkah terhadap dirinya. Karena nggak ada muru'ahnya. Yang semestinya dia yang harus lebih salah tingkah untuk melakukan hal yang semacam itu. Kamu misalnya, contoh orang kalau nggak ada muru'ahnya, misalnya ada seorang datang ke rumah kamu, ketok pintu di waktu siang habis salat zuhur misalnya,
Saya cium dari luar rumah tadi. Kayaknya bau gulai. Bau sate di rumah. Anak ikut makan di situ ya. Antum undang saya ya. Ikut makan-makan di situ. Anak sudah depan rumah masa. Nah. Terus siapa kamu? Kamu tuan rumah. Kamu mau bilang, afwan ya akhi. Allah. Lain waktu. Kan perkewa kamu untuk nolak. Iya kan? Kamu salah tingkah. Padahal semestinya orang ini yang lebih salah tingkah. Malu kan? Semestinya. Kalau dia punya muru'ah. Kan mestinya begitu. Kok nggak malu-malunya? Minta kemudian. Bisa. Kalau kemudian kamu yang mengajak, boleh ini kebetulan ada rezeki, ada sate, ada gulai, fadol ke rumah ini. Sabar. Man dana bil jahli au qabla ar-rusukhi fama talfihi illa aduwan lil muhiqqina. Orang yang beragama dengan kejahilan atau sebelum mumpuni dalam ilmunya, maka kamu dapati ia akan selalu musuh kepada orang yang bersamanya al-haq. Bersama ahli haq dia akan benci dan musuh. Lawan. Yasnal uluma wa yakli ahlaha hasadan dhaha bidzalika a'da'an nabiyina. Yang semacam itu merusak ilmu, membenci kebenaran, membenci ilmu, membenci orang-orang yang di atas al-haq karena hasad, karena iri dengki, dan menyerupai dengan itu musuh-musuh Nabi dari para Yahud, musyrikin, kufar, menyerupai watak dan sifat mereka. Waliyahudillah. Makanya kata Abu Nu'aim rahimahullah, diriwayatkan oleh Ibn Abdul Bar, wallahi ma halaka man halaka illa bihubbir ri'asah. Demi Allah, tidaklah hancur, binasa orang-orang yang binasa, hancur kecuali ketika mereka cinta kepemimpinan. Karena kepemimpinan dan tasodur, hancurlah orang-orang yang hancur, banyak korban karenanya. Tetapi tidak mau ingat kecuali sedikit. Kita lanjutkan ba'da shalah ya insyaallah. Wallahu a'lam sallallahu alaihi